Welcome to my channel. Masuk sedikit loh. Ayo ngomong apa? Bingung kan? Cuma channel. Oke, tadi adalah pembukaan yang paling alamiah yang pernah terjadi dalam channel Bung Harpa. Jadi nanti gua nggak usah bikin openingnya, karena openingnya tadi sudah diwakilkan oleh Gio dan juga Syarif. Oke, teman-teman semua, saat ini gua lagi ada di Victory Kings Park. Ini luar biasa, pemandangannya sangat indah, sangat majestic. Buat gua yang suka ketenangan, suka hal simple, ini adalah taman yang sangat rekomen buat teman-teman yang mungkin ke Australia atau ke Perth. Yang udah AKMC Perth pasti tahu ya daerah sini. Ini gue pertama kali mungkin ya, gue nggak tahu, tapi yang jelas ini adalah momentum yang sangat menarik kalau gue personally, karena 29 tahun yang lalu gue juga pernah kesini ikut homestay program, jadi udah lumayan tua gue ya. Nah teman-teman, tentunya ini dalam rangka kita menyambut tim nasional kita yang akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti. Jadi kita masih benar teman-teman Garuda Australia. Ada Syarif, ada Matias Show Prancis, ada Gio, ada Indra, ada Bang Aaron, ada Bang Jo, ada Alfian, ada Kang Fadli juga, dan juga semua yang ada di sini. Jadi kita semua saat ini masih ada di Perth, lagi santai-santai sambil mungkin juga teman-teman yang berpuasa sebentar lagi akan buka puasa. Tapi besok pagi kita akan terbang ke Sydney, dan beberapa teman-teman juga sudah ada yang tiba di Sydney, ada yang akan ke Sydney, dan juga ada yang sedang bersiap-siap dari Jakarta. Nah, gua random aja update ya soal kesiapan tim nasional kita yang dari berita terakhir, salah satunya adalah tanpa diikut sertakan Egy Maulana Fikri. Ya memang mengalami cedera. Ya banyak yang bertanya-tanya, ini bagaimana Bung situasinya? Saya pikir nggak ada masalah, karena bagaimanapun juga Egy adalah bukan bagian dari backbone ya tim nasional kita. Walaupun sebenarnya disayangkan juga, karena dia adalah pemain timnas di Liga 1 yang paling banyak mencetak gol. Setelah itu adalah Septian Bagaskara. Ya tapi apa boleh buat, memang harus ditinggalkan, dan 29 pemain yang akan diboyong oleh Patrick Kluivert ke Sydney. Dan rencananya sejauh ini masih on schedule. Besok timnas yang dari Jakarta, embarkasi dari Jakarta akan terbang, diperkirakan akan tiba di Sydney hari Senin pagi. Dan nanti rencananya teman-teman kita semua nih, terutama teman-teman dari Garuda Australia, akan menyambut mereka di bandara. Bukan untuk mengganggu mereka, tapi untuk memberi semangat. Dan kita juga sudah komunikasi dengan pihak PSSI, dan mereka sangat senang dengan rencana ini. Dan sekali lagi, ini tidak lain dan tidak bukan hanya membuat sebagai message buat mereka bahwa mereka tidak sendiri, dan seperti dengan slogan juga, Garuda Australia ingin membuat Sydney menjadi kandang kita. Kita akan merahkan nanti Allianz Stadium di Sydney. Jadi nggak kerasa teman-teman semua ya, 6 hari mungkin 5 hari tergantung kalian ya kapan nonton ini. Kita akan menghadapi skuad besutan dari Tony Popovic. Nah teman-teman juga sudah mungkin mendengar berita yang mengenakan buat kita, tidak mengenakan buat Socceroos, di mana ada banyak pemain dari Australia yang berguguran. Mungkin ini dukun Banten sudah mulai bermain juga karena ada Harry Soter yang dipastikan juga udah lama nggak akan bisa tampil. Kemudian Cameron Burgos juga, lalu ada Circati bek kanannya, kemudian ada beberapa pemain lah, banyak lah. Ini bagaimanapun juga adalah sebuah keuntungan buat kita, untuk kita manfaatkan untuk kita bisa mengalahkan mereka, atau minimal kita bisa mencuri poin. Tapi tentunya juga tidak boleh lengah, karena banyak pemain kita yang baru bergabung ini juga saya melihat menjadi dua sisi ya. Di satu sisi ini akan menebalkan skuad tim nasional kita, tapi di sisi lain juga harus adaptasi ya dalam waktu yang tidak singkat, tidak lama ya, hanya waktu singkat, mungkin hanya 3 hari 4 hari, bahkan ada mungkin 1-2 pemain yang sampai itu H-2 ya, belum lagi mereka jet lag, recovery dan lain-lain. Jadi ini hal yang nggak mudah. Itu juga mengapa menurut gua Patrick Kluivert dan Alex Pastor dan timnya itu sengaja memanggil 29 pemain, harusnya 30 untuk ya katakanlah adaptasi, aklimatisasi dan lain-lain. Termasuk juga Ragnar dan Hafner yang kita tahu tidak dalam kondisi available karena kalkulasi kartu dan juga hukuman kartu, tapi dibawa untuk tadi itu memanfaatkan golden time sebelum nanti kita bertolak dari Australia untuk menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret ya. Yang pasti nggak kerasa teman-teman ya. Mungkin November lalu kita
ngintip-ngintip atau membayang-bayangin masih 4 bulan lagi kita akan menghadapi Australia. Sekarang kita sudah ada di persimpangan jalan dan animonya sangat luar biasa. Banyak sekali warga diaspora Indonesia di Australia yang terbang dari berbagai kota, dari Adelaide, dari Canberra, dari Perth, dari macam-macam ke Sydney untuk mendukung pertarungan Kelvin Verdong dan kawan-kawan. Ya, ini sangat kita berikan apresiasi. Meskipun kita juga tahu, kita mendengar kabar masih banyak teman-teman kita dari Indonesia yang tidak bisa terbang ke Australia karena masalah visa. Ini juga sangat disayangkan sekali karena bagaimanapun juga mengurangi kebisingan di stadion nanti di Sydney Football Stadium. Nah, saat ini gue berbicara ini sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat hari Sabtu. Ya, jadi dalam beberapa 1-2 jam lagi kita akan bergerak ke HBF Park atau HBF Stadium ya, kandang dari Perth Glory. Kita akan menyaksikan timnya Rafael Strijk, Brisbane Roar akan menghadapi Perth Glory. Semua tadi kita teman-teman di sini berharap setidaknya Rafael Strijk bisa dimainkan. Mungkin gak ada starter tapi dari bangku cadangan untuk membuat dia juga touch-nya nggak hilang, kemudian juga ya competitiveness levelnya juga terjaga. Ini menjadi modal yang sangat penting buat dia ya ketika membantu tim nasional Indonesia menghadapi Australia 5 hari mendatang supaya lebih bugar dan juga tentunya lebih pede. Nah, sementara untuk pemain-pemain yang datang nanti juga kita harus tetap waspada karena ada 3 pemain yang sudah mengantongi kartu kuning, kiper Martin Paes, Kelvin Verdong dan Bang Jai. Ya, jangan sampai kita pulang dari Australia itu kehilangan poin dan juga kehilangan pemain. Artinya dari mereka ada yang terkena akumulasi kartu kuning, yang artinya absen lawan Bahrain ini juga penting. Dan gue yakin juga pasti Patrick Kluivert sudah notice soal hal ini. Nah, soal nanti dukungan di stadion, dari informasi terakhir hampir 5.000, kurang lebih 5.000 diperkirakan fans Indonesia akan memadati Allianz Stadium. Ini sudah melebihi dari jatah yang seharusnya kita dapat. Kita seharusnya hanya dapat di sektor 8 di ujung belakang gawang di corner, tapi sudah meluber ke sampai ke samping-samping ya begitu ya. Jadi kita harapkan setiap teriakan, setiap dukungan dari fans Indonesia itu bisa memompa semangat dari tim nasional Garuda. Nah, untuk rencana kepulangan, dari informasi yang kita dapat, tim nasional Garuda akan bersama-sama langsung bertolak dari Sydney, Australia ke tanah air itu H+1 setelah kita menghadapi Australia tanggal 21, karena memang tidak ada gunanya lagi mereka stay di sini dan akan di-charter langsung. Jadi mereka akan lebih mudah dan mudah-mudahan lebih cepat dan langsung bisa bersiap menjalani latihan lagi tanggal 22 mungkin ya, 21 mungkin sampainya malam, 22, 23, 24 kemudian presscon dan juga official training sebelum kita akan menghadapi Bahrain tanggal 25. Ini pertandingan yang sangat penting yang akan bukan hanya menentukan nasib perjalanan tim nasional kita, tapi juga kita akan lihat ya bagaimana mozaik dari 60 sampai 70 ribu fans yang nanti akan hadir di Gelora Bung Karno dalam melihat tim nasional kesayangan kita di era Patrick Kluivert. Nah, tentunya semua nggak sabar, semua excited dan mudah-mudahan juga nanti teman-teman Garuda Australia bisa ya menghadirkan koreo dan juga mozaik yang bisa memompa semangat dari Rafael Strijk dan kawan-kawan. Ini benar-benar satu momen yang benar-benar ya seperti tulisan di salah satu di batu di sini. We will remember them. Jadi kita akan mengingat perjuangan para pemain kita. Menurut gua terlepas dari apapun hasilnya, kita sudah menorehkan sejarah yang sangat luar biasa sejauh ini. Dan yang paling gue suka adalah seperti slogan FIFA, Football Unites, dan itulah yang mungkin gua rasakan saat ini. Meskipun kita ya sedikit ada berbeda pendapat, tapi kita juga bagaimana belajar once bendera merah putih berkibar, once lagu Indonesia Raya berkumandang, once para pemain 11 pemain terbaik kita masuk ke lapangan, itulah saatnya kita menyatukan hati dan juga doa. Satu momen yang sangat menarik yang dalam beberapa kesempatan gua mengatakan ternyata sepak bola terutama di Indonesia to some extent itu bisa membuat kita guyup, dan ini yang mungkin akan kita lihat tanggal 20 Maret nanti, terlepas dari siapapun nanti yang dimainkan, mau Ole Romney, mau 3 back, 4 back gitu ya. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut, nanti begitu kita memasuki atau menonton pertandingan kita langsung doa sama-sama, kita akan dukung mereka. Jadi semuanya berkontribusi, yang di lapangan bertempur, yang di tribun kita akan teman-teman akan memberikan chance, dan
yang di TV pun, yang di rumah pun akan berdoa ya. Jadi nggak ada yang merasa lebih dari yang lain dalam mendukung. Bahkan juga Pak Erick Thohir sebagai presiden ketua FIFA juga punya peran yang sangat penting. Demikian juga Patrick Kluivert dan bahkan juga pelatih sebelumnya juga Sintayong tentunya punya jasa. Jadi kita satukan semua hati, satukan semua doa untuk tim nasional Merah Putih. Alright teman-teman semua. Mudah-mudahan update ini akan menjadi update terakhir gue di Perth, karena setelah ini besok gue akan terbang ke Sydney. Alright teman-teman, kita sedikit lihat bocorannya. Ini lalala. Kan seru. Alright, bye.